Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, Sobat ABE dimanapun kalian berada. Berjumpa lagi dengan saya ABE di ABE Channel. Semoga channel ini menjadi rekomendasi kalian dalam pemanfaatan teknologi informasi. Oke, kali ini teman-teman semua kita akan berbicara tentang salah satu konten manajemen sistem yang memang banyak saat ini digunakan di seluruh dunia, gitu ya, yaitu CMS-nya tentang WordPress. Nah, di mana WordPress ini sendiri itu adalah jenisnya CMS yang memang dipakai untuk pembuatan website. Jadi core-nya pembuatan website gitu ya. Jadi tanpa kalian perlu bersusah payah gitu ya untuk melakukan pengkodingan gitu ya. Nah, WordPress ini kalian tinggal install, lalu kalian tinggal mengotak-atiknya, atau biasa orang teknis itu bilangnya oprek gitu ya. Oprek template, lalu kalian ganti, bikin posting, selesai gitu ya. Nah, biasanya WordPress ini memang awalnya digunakan untuk blog gitu ya, atau untuk tulisan-tulisan. Tapi lama-kelamaan karena memang sifatnya yang memang mudah gitu ya, siapapun bisa melakukan itu, dan disupport oleh banyak SEO tools gitu ya. Jadi kalau misalnya untuk lebih dikenal dalam search engine-nya gitu ya, dalam Google, indeksnya gitu ya, atau indeks-indeks yang lain. Nah, biasanya banyak plugin-plugin WordPress yang memang support dengan hal itu. Jadi baik termasuk di sosial media gitu ya. Nah, ini banyak juga disupport. Jadi sekali kalian membuat website bisa dibaca gitu ya, bisa dibaca oleh sosial media tanpa kalian harus bersusah payah dalam pengkodingan. Nah, tentunya bagi kalian yang ikut di patungan hosting, ya ini langkah kalian ya untuk lebih mengeksplor gitu ya, lebih mengeksplor website yang kalian buat dengan WordPress. Kalau misalnya kalian ingin membuat tentang commerce gitu ya, nah di WordPress sendiri itu ada yang namanya WooCommerce gitu ya. Jadi ada plugin namanya WooCommerce yang membuat tampilan website itu memang seperti tampilan toko online gitu ya. Nah, ini bisa semuanya bisa dikembangkan sampai dengan faktur dan sebagainya. Jadi banyak plugin-plugin yang bisa dimanfaatkan di WordPress. Oke, tanpa basa-basi lagi, seperti biasa, kalian jangan lupa like, subscribe, share gitu ya di channel kesayangan kita di ABE Channel. Oke, langkah yang harus kalian lakukan adalah kalian harus sudah melakukan instalasi di WordPress-nya sendiri gitu ya. Kalian sudah punya domain, kalian sudah punya website, lalu kalian bisa menuju website tersebut. Nah, ini contohnya saya menggunakan di phi.my.id ya. Ini website tercinta kita ya untuk patungan hosting. Nah, ini adalah contoh awal ketika kalian selesai menginstal WordPress. Nah, ini bentuknya seperti ini gitu ya. Bentuknya memang ya simple lah gitu ya. Ini memang awalnya. Nah, oke. Kalau kalian ingin masuk ke ini, kalian harus login dulu ya. Masuk ke dashboardnya, kalian mesti login. Nah, ini tampilan loginnya. Kalian bisa masuk di sana. Oke, ini adalah tampilan dashboardnya dari si WordPress tadi. Jadi kalian bisa mengeksplornya mulai dari sini. Nah, ini yang kita gunakan adalah WordPress 5 titik. Nah, ini ini kalau misalnya kalian mau lihat di situ ya, ke websitenya tadi, kalian klik ini visit site. Nah, ini kalian bisa lihat di mana ya, versinya saya lupa.
Oke, nanti kita sambil explore lah ya. Oke, ini ada home ini buat tampilan awal gitu ya. Di sini lalu ada kalian klik update. Oh, ini di sini. Nah, ini versi kita 5.5.2 kalau nggak salah. Ini kan reinstall version 5.5.1 ya. Kita kalau nggak salah udah yang terbaru yang ini. 5.5.2 kalau nggak salah. Oke, next ini kalau kalian mau update WordPress-nya, jadi WordPress ini memang luar biasa ya, selalu update gitu ya. Saat ini aja sudah versi 5.5 gitu ya. Nah, biasanya mereka lebih berkembang dalam sisi keamanannya gitu ya, sisi keamanan patching-patchingnya. Oke, lalu kita lihat di sini post. Nah, post ini adalah kalian bisa melakukan posting. Jadi artinya melakukan posting itu adalah kalian kita buka ya visit site-nya ya. Nah, postingnya di sini misalnya di sini hello to world gitu ya. Nah, oke, di sini ini hello world, ini recent post. Nih kalau kita klik ini tampilannya gini gitu ya. Nah, misalnya kita tambahin, misalnya kita mau new post gitu ya, kita tinggal tambahkan aja new post. Oke, ini kita next aja ini. Nah, ini adalah tampilan blog editornya ya. Ini jadi mulai versi 3 ke atas tampilan blog editornya seperti ini. Jadi kalian bisa lebih simple, dia lebih one page ya. Tapi kalau kalian ingin lebih klasik lagi gitu ya, seperti tulisan gitu ya, ada boxnya, tulisannya. Nanti kita akan install classic toolsnya. Nanti kita akan install pluginnya. Oke, ini kita tulis aja gitu ya. Misalnya selamat datang di Patungan Hosting gitu ya. Welcome to Patungan. PHI aja ya, biar lebih simpel aja ya. Ini selamat datang di Patungan Hosting Indonesia. Oke, ini kita bisa lihat di sini. Kalau kalian mau blog, mau apa ini bisa ya. Kalau misalnya kalau mau nambahkan juga bisa juga di bawahnya gitu ya. Nah, itu nanti kalian bisa klik di sini. Ini paragraph, image, heading, quote gitu ya. Ini kalian nanti bisa explore lebih lagi lah mengenai teknik penulisannya. Cuman kalau saya sih jujur tidak nyaman dengan tampilannya seperti ini. Saya lebih nyamannya menggunakan yang klasik gitu ya, lebih enak sebenarnya. Tapi ya oke lah, ini kita tampilan awalnya seperti ini. Kita klik publish saja. Oke. Kita lihat di sini refresh di tampilan kita ya. Tampilan di Patungan Hosting Indonesia. Oke, sini ada ya, welcome to PHI di sini. Jadi ini adalah tulisan pertama kita, welcome to PHI. Oke. Ini ada hello to world, ada welcome to PHI. Nah, kalau misalnya kita tidak suka bagaimana? Kita bisa menghapus. Jadi kita pilih di sini posting ini adalah add new ini untuk membuat baru. Lalu di sini ada kategorinya, nanti kita bisa pilih kategorinya berdasarkan apa gitu ya. Tergantung tulisan kita maunya seperti apa gitu ya. Ini hello to world-nya kita hapus saja, kita trash. Oke, kalau sudah di trash, ini kita lihat di sini, kita refresh. Oke, ternyata udah nggak ada ya. Hello to world-nya udah nggak ada. Nah, di posting ini ketika kalian trash itu akan masuk ke tempat sampah gitu loh, jadi belum dihapus gitu ya. Jadi ini sebenarnya belum terhapus. Nah, kalau kalian mau menghapus total, kalian delete permanen gitu ya. Ini delete permanen. Kalau kalian ingin mengembalikannya lagi ke awal, kalian tinggal restore. Oke, ini kita tidak akan kembalikan ya, kita biarkan saja dulu. Oke, lalu di bawah post ini tadi ini ada all post ya. Lalu ini ada add new untuk membuat yang baru, post baru gitu ya, postingan baru. Lalu ada kategori. Kategori ini
Misalnya kalian mau buat komputer gitu ya, atau misalnya kalian mau buat berdasarkan menu-menu gitu ya, itu juga ya boleh lah gitu ya, itu terserah kalian. Kalau di saya mungkin saya buatnya, kalau website saya yang abe.mi.id, saya buatnya, kita lihat ya, abe.mi.id ini juga saya menggunakan WordPress. Oke, ini tampilan awalnya seperti ini, jadi tidak mirip seperti WordPress ya terlihatnya. Oke, ini kita pilih blog. Nah, yang memang lebih apa ya, lebih mengedepankan itu memang blognya gitu ya, karena WordPress itu memang awalnya memang khusus buat ngeblog. Oke, ini kategorinya di sini ada banyak gitu ya, ada sertifikat, ada author, ada coretanku, ada ilmu komputer gitu ya. Nah, ini kalian bisa buat terserah kalian gitu ya. Kayak misalnya di sini saya tulis, saya pilih coretanku, berarti segala kategori yang ada di tulisanku ini, coretanku ini muncul semua gitu ya. Jadi dia akan seperti ini. Kira-kira konsepnya kayak gitu. Lalu misalnya ada misalnya haki di sini, berarti yang nyangkut tentang haki semuanya, yang kategorinya ini saya buat jadi satu gitu ya. Atau misalnya ada seminar, misalnya seminar ada satu. Nah, ini yang contoh-contohnya gitu ya. Nah, ini kira-kira tampilannya seperti ini. Nah, ini post ini adalah isinya di dalam gitu ya. Kira-kira kalau digambarkan post ini adalah di dalamnya gitu ya, di dalam dari tulisannya gitulah gitu ya. Nah, kalau yang page ini kalau kalian lihat di sini ada home, ada about us, ada research, ada blog, ada video. Nah, ini adalah bagian dari page. Jadi header yang tulisan page-nya ini ya ini gitu ya. Nah, kalau misalnya kita kembali lagi ke dashboardnya, ini ada page. Nah, page ini yang ada di sini ada home, about us gitu ya, ada research, ada blog. Nah, ini bebas, kalian bisa bikin di sini. Misalnya page-nya kalian pilih di sini ada privasi, polisi gitu ya. Lalu kalian tambahkan baru, kita coba ya. Kita coba tambahkan baru. Oke, di sini belum ada ya. Belum ada. Oke, kita lihat about PHI misalnya. Ini tentang PHI misalnya seperti ini. Coba kita refresh dulu. Nah, muncul ya di samping sini ya, ada about PHI. Kalian bisa lihat di sini about PHI. Oke, kita lanjut. About PHI berarti sudah muncul di samping sampel page ya. Oke, kalau kita klik di sini, dia akan tulis ini tentang PHI gitu ya. Nah, ini oke, tampilannya masih kurang bagus ya. Berarti tadi kalian sudah belajar mengenai posting itu, berarti kalian pilih tentang sini ya, artikel-artikel lah gitu ya, artikel, tulisan kalian gitu ya. Kalau page itu intinya ada di header, samping header seperti ini gitu ya. Oke, ini all page. Kita lihat di sini ada about gitu ya, ada privasi, polisi gitu ya. Nah, oke, kita lihat di sini media. Nah, media ini adalah kumpulan dari media-media yang ada gitu, misalnya seperti foto, musik, dan lain-lainnya gitu ya. Nah, ini kalian bisa lihat di sini ada image, audio, video, dokumen, spreadsheet, archive, dan seterusnya gitu. Ini adalah file-file yang kalian sudah lakukan upload ke dalam server. Nah, di sini maksimum upload size-nya itu di 8 MB ya. Oke, ini maksimum uploadnya. Tergantung dari kemampuan server kalian gitu ya. Biasanya sih pasti akan dibatasi.
Oke, lanjut ya. Lanjut, kita lari ke tadi media library. Ini media library, semuanya page tadi sudah ya. Lalu komen. Nah, komen ini isinya adalah seluruh komentar yang ada di posting kalian gitu ya. Kalau kalian mengaktifkan kolom komentar di page, berarti nanti juga akan muncul di sini. Nah, jadi misalnya kalau ini sebentar, kita coba lihat ada nggak ya. Saya aktifkan tidak ya yang di sini. Ini koneksi internet saya agak lumayan cepat sih, agak itu ya. Oke, nah ini misalnya, nah ini leave a reply. Nah di sini kalian bisa memasukkan gitu ya, memasukkan apa? Memasukkan tulisan komentar. Nah komentar ini di sini itu kita kelola di sini di komen. Nah, oke, jadi seluruh komentar gitu ya akan masukkan di komen. Nah, lalu kita berbicara tentang appearance. Oke, di sini ada themes. Nah, ini yang biasanya sering kita gunakan gitu ya. Jadi ada themes, ada customize ya. Nah, ini tergantung dari itunya ya, tergantung dari si template-nya, kita bisa custom atau tidak gitu ya. Nah, ini kita bisa misalnya set identity. Nah, ini misalnya di sini set title-nya patungan hosting misalnya. Saya ganti di sini. Lalu di sini Indonesia misalnya. Misalnya seperti itu ya. Atau saya mau pakai gambar misalnya. Saya drop mana patungan. Oke, misalnya seperti ini. Oke, saya select, kita ganti ini. Oke, ini kita publish misalnya. Oke, ini kita di sini kalian lihat ya, tampilan atasnya masih welcome to PHI gitu ya. Ini juga masih belum ada, coba kita langsung. Oke, di sini patungan hosting minus Indonesia gitu ya. Nah, ini kalian bisa lihat di sini patungan hosting berubah ya tadi ya, berubah. Nah, sini kalau kalian mau hapus bagaimana? Kalau kalian misalnya tagline-nya kalian kosongin, kalian langsung publish gitu ya. Kita refresh saja. Oke, berubah ya di sini patungan hosting, nggak ada Indonesianya di sini. Oke, nah ini untuk kalian merubah dari teksnya, titelnya gitu ya. Nah, logonya bagaimana? Kalau logo kalian mau ganti ya silakan gitu ya. Nah, logo di sini saya rubah pakai gambar komputer seperti ini. Oke, lalu di sini ada colors. Colors itu berarti warnanya gitu ya. Nah, ini kalian bisa lihat ya, bisa ada perubahan, ini bisa langsung bisa kalian lihat di sini. Oke, ini saya pakai ini saja. Headernya misalnya ini hanya percobaan ya. Nanti kita lebih mengarahnya ke arah apa? Ke arah template ya, nanti template yang lain. Ini misalnya kayak gini aja lah. Nanti kita akan rubah. Ini dari templatenya. Ini hanya kalian bisa lebih mengeksplor lagi ya. Nah, ini bisa kelihatan ya. Kalian bisa lihat berubah tadi warnanya, yang ini biru, yang ini jadi ungu bodinya gitu ya. Kalau kalian mau balikin lagi ya kalian misalnya tadi warna putih, kalian ganti aja putih gini. Publish. Ini kalian refresh lagi. Oke, berubah ya semuanya ya. Nah, ini. Oke, kita back lagi. Di sini ada themes option. Nah, ini kalian bisa lihat atau bisa kalian cek ini ya. Jadi kalau misalnya ini di uncheck itu seperti apa hasilnya gitu ya.
Kalau di ini dicek seperti apa gini, ini kalian bisa explore lebih lagi kok. Oke, ini saya close saja. Kita ini background tadi ya yang kita bilang gitu ya, yang kita ganti tadi. Oke, ini ada Themes Editor. Themes Editor ini kalau kita mau merubah-rubah gitu ya, merubah-rubah dengan ya teks-teksnya gitu kan. Ini kalian bisa ganti-ganti kok gitu loh. Ini ada komennya, bagaimana theme footernya seperti apa gitu ya. Ini bisa kalian rubah di sini. Nah, misalnya tadi di bawahnya ada Powered by WordPress. Kita lihat di sini Powered by WordPress. Ini kita rubah misalnya Powered. Coba kita ganti yang mana ya? BP manage footer. Wah, kita lihat Powered by. Oh, ini coba kita ganti yang di sini aja, coba tes. Powered by PHI misalnya ya. Oke, ini kita update file. Kita refresh ya. Oke, kita lihat di itu berubah ya, Powered by PHI. Nah, ini kalian bisa ganti gitu loh, bisa ganti. Atau misalnya Powered by ABE misalnya. Nah, ini memang butuh skill pemrograman gitu ya. Misalnya ini saya ganti jadi abe.my.id. Oh, sorry. Ini bebas kok, kalian bisa merubah gitu ya. Bisa merubah dari template yang ada. Oke, ini bisa kalian lihat Powered by AB. Ketika kalian diklik, larinya ke sini gitu ya. Oke, kita back lagi aja. Oke. Nah, lalu bagaimana caranya supaya merubah template gitu ya? Nah, ini ada themes. Nah, di sini ketika kita klik themes, ini muncul nih. Yuk kita pilih salah satu aja ya. Contohnya gitu ya. Ini misalnya yang sebelahnya misalnya. Nah, ini kalau kalian mau live preview juga boleh gitu, live preview tampilannya seperti apa gitu ya. Nih, seperti ini misalnya. Tuh bisa aktif and publicize. Oke, kita lihat di sini, coba kita refresh. Nah, tampilannya berubah ya. Tampilannya sudah berubah. Kalian lihat di sini sudah berubah. Bentuknya sudah berubah. Lalu kalau misalnya kalian ingin di sini kan sudah terinstall, jadi kalian harus menginstal template-nya gitu ya. Banyak kok template-nya, kalian bisa searching di Google gitu ya. Template WordPress premium misalnya, premium gratis. Nah, ini kalian bisa banyak gitunya. Banyak template-template yang bertebaran sebenarnya. Ini kalian bisa lihat. Bisa lihat dan bisa download. Habis download nanti kalian bisa melakukan upload di sini, add new. Nah, add new di sini ada dua gitu. Kalian bisa install dengan template yang sudah ada di sini gitu ya. Nih misalnya kalian mau pilih one page gitu, misalnya kalian klik ini gitu ya. Nah, di sini kan muncul nih elemen blog bla 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 gitu ya. Ini ada one page gitu ya. One page. Nah, ini bisa kalian custom sebenarnya. Kalian tinggal klik install saja. Install. Nanti kalau sudah berhasil, nanti dia akan ada di sini kalian gitu loh. Masih proses installing ya. Kalau berhasil nanti ada di themes kalian sini. Di themesnya ya. Nah, oke, di sini kalian bisa lihat live preview di sini tadi udah beres berarti ya installnya. Ini tergantung dari servernya. Semoga server kita selalu normal-normal aja ya. Oke, ini kita coba refresh lagi. Oke, berubah ya sini ya. Oke. Nah, ini memang biasanya ada, kalau yang
premium biasanya ada yang unlock gitu ya, ada beberapa yang memang itunya. Nah ini kita bisa install plugin. Jadi kalau misalnya template-template seperti ini gitu ya, kita biasanya harus menginstal pluginnya dia gitu ya. Nah ini kalian bisa lihat ya, di sini ada background, ada, nah di sini ada get start. Nah ini bisa kalian lihat di sini get startnya. Nah ini apa yang harus kalian lakukan? Pertama go to recommended action. Kalian klik aja recommended action sini ya. Nah biasanya kita akan menginstal dari pluginnya dia gitu ya, pluginnya dia. Nah ini plugin apa saja yang harus kita install gitu ya. Nah ini kita install nih. Ada theme hang, customizer gitu ya. Lalu ada contact form gitu ya. Ini kita harus install. Biasanya kita harus install dan harus aktivasi biasanya. Nah ini jadi butuh proses sebenarnya, seperti itu, butuh proses. Nah jadi biasanya kalau plugin-plugin atau themes yang memang sudah bagus gitu ya, biasa mereka sih seperti ini gitu, kita harus menginstal. Ada yang harus kita install. Oke, ini kita activate saja. Kita stay on page dulu ya. Ini kita masih harus ada install nih. Ada install, nanti kita activate di plugin, install plugin sini. Bukan, di plugin bawah sini. Ini kan install plugin buat get startnya ya. Oke, ini sudah ada, kita lihat di install plugin sini. Nah, ini kan udah muncul di sini ya. Ini ada lead from builder gitu ya. Ada theme how gitu ya. Kita bisa lihat juga kok. Cuman biasanya kita bisa activate pluginnya di sini juga gitu ya. Oh kok, sorry, salah klik. Di install plugin. Oke, ini install business. Ini kita tinggal activate. Ini kita aktif. Oke, ini activate. Ini activate. Oke, kita lihat apakah ada perbedaan. Oke, ini masih belum ya, masih belum ada perbedaan di sini. Oke, kita get starter lagi, kita pilih get starter. Nah, ini sudah masuk di WooCommerce ya. Ini kita kita pilih yes saja. Nah, ini kebanyakan rata-rata yang plugin premium rata-rata menggunakan WooCommerce gitu ya, karena tampilannya biasanya lebih bisa menggunakan Bootstrap template gitu ya. Ini lebih banyak seperti itu. Ini kita isi aja, ini asal aja nggak apa-apa. PHA misalnya. Ini kita isi Indonesia. Jakarta misalnya, nih Jakarta. Ini postcode-nya misalnya aja ya. Ini I'm setting. Oh, ini nggak usah, ini continue aja. Kalau kalian pakai klien ya itu. Oke, ini continue saja. Oke, industrinya ini kita lihat, ini pilihnya yang terserah kalian ya. Ini ya, mau fashion, health, beauty, art, photographer, tergantung kalian lah. Atau education and learning gitu ya. Ini nanti buat mereka sih. Oke, ini kita pilih education and learning aja. Nah, ini physical product. Kalau ada, kalau nggak ada kalian nggak usah checklist gitu ya. Membership ini nggak usah.
Ini nggak usah. Oke, kita continue saja. Harus pilih satu ya. Oke, physical product aja kita pilih. Oke, continue. I don't have. No. Ini kalau kalian current selling elsewhere, ini kalau kalian market on Facebook, ini Google Ads dan seterusnya ya. Ini kita pilihnya apa ya? Karena kan kita bukannya buat belanja online ya. Oke, ini kita next aja lah ya. Kita kalau kalian mau itu ya kalian tinggal ancik-ancik ini aja sih. Tinggal pilih continue. Oke, nah ini kalian bisa itu ya, bisa pilih nih yang mana nih. Dan yang kita pilih kan yang ini ya, ini free, ini juga free gitu ya. Jadi kita pilihnya yang free aja. Nah ini Jetpack itu buat security juga, kita install aja nggak apa-apa. Cuman biasanya karena Jetpack itu menggunakan HTTPS ya, akan problem sih, karena di patungan hosting ini kan kita skemanya berbeda gitu ya, karena kita HTTPS kita itu tidak bisa aktif karena adanya firewallnya gitu ya, firewallnya yang firewall di modemnya. Tapi ini kita oke lah, kita install aja nggak apa-apa. Nanti setelah kita di panel yang lain pasti akan terasa bedanya juga. Oke, kita biarkan dulu sambil berjalan. Ini memang agak-agak lama sih ya prosesnya ya. Jadi kalian mesti sabar juga sih, tergantung dari koneksi internetnya. Walaupun sebenarnya koneksi internet saya itu masih satu jalur gitu ya, satu jalur dengan servernya sih gitu ya, satu jalur dengan servernya. Oke, ini kalian bisa masukkan. Nah ini pakai Jetpack, saya biasa pakai ini aja ya, biar lebih gampang. Ternyata udah ada. Saya pakai ini buat yang di ABE-nya ya. Enaknya gimana ya? Already account. Oke, ini aja ya. Oke, kita harus buka email ternyata. Ini Oke. Ini butuh proses ya teman-teman semua ya. Jadi bukannya kita langsung enak ya. Ini ada Oke, ini login to WordPress. Oke, continue. Jadi sekarang itu Jetpack itu dia harus terhubung di wordpress.com ya teman-teman semua ya. Jadi wordpress.com. Nah ini nggak jadi masalah kok, kita approve saja. Nggak jadi masalah nanti. Ya insya Allah sih aman sih ya. Insya Allah sih aman. Cuman kalau memang buat e-commerce ya, belanja online dan sebagainya, kalau saran saya sih ya jangan sih ya,
jangan menggunakan authorizing dari si WordPress-nya gitu ya, karena kan data kalian pasti akan masuk ke sana juga gitu, dia bisa melihat juga gitu ya. Nah ini lebih baik sih ya nggak usah sih gitu ya, lebih baik tidak usah. Oke, ini agak lama ya, koneksinya juga nggak tahu kenapa tiba-tiba lama. Oke, ini dari si Pigeon Honey Sales. Oke, ini kita balik lagi ke patungan hosting aja ya. Ke PHI aja ya, phi.me.id. Oke, kita lihat di sini dashboardnya ya. Dashboardnya. Nah, ini udah muncul Jetpack-nya nih, teman-teman semua. Jetpack-nya kalian bisa melakukan activate di sini. Nah, ini harusnya sih aktif sih dia ya. Semoga sih bisa aktif. Nah, ini udah aktif nih, teman-teman semua. Jadi ini kita bisa lihat di sini ada backup, ada segala macam gitu ya, anti spam gitu ya. Nah, ini nanti kalian bisa eksplorasi sendiri nih tentang ini. Jadi si punya kita itu terhubung ke WordPress.com-nya gitu ya, ke WordPress.com. Nah, menggunakan jalur yang ini, jalur Pigeon Honey Sales ya. Nah, ini jalurnya dia gitu loh. Tapi menggunakan akun dari si WordPress kita tadi gitu ya. Nah, ini nanti kalian bisa lebih explore sendiri deh, lebih explore sendiri. Tapi Jetpack ini memang standar lah, standar. Kalian bisa menginstal nanti, bisa menginstal semuanya, bisa menginstal. Ini my plan-nya, kalian bisa always security, ini optimize gitu ya, optimize, make your size gitu ya. Ini kalian bisa cek semua nih, semuanya. Bisa dicoba-coba, bisa dicoba-coba. Ada writing-nya, sharing dan sebagainya. Ini ada penyetingannya. Ini memang Jetpack ini memang standar yang memang diinstal oleh WordPress yang memang buat keamanan juga gitu ya. Jadi nanti juga ada Akismet juga ya, kalau misal kalian lihat di abe.me.id, kalau di depannya memang tidak terlihat gitu ya, tapi kalau kita lihat di blognya itu akan terlihat dari sini ya, Akismet spam block gitu ya. Nah, ini jadi artinya adalah spam yang memang diblok atau dari IP tertentu atau komentar-komentar yang diblok gitu ya. Nah, itu bisa kayak gitu. Oke, kita lanjut lagi ya teman-teman semua ya. Nah, ini kalau WooCommerce kalian ada produk, ada analitik, marketing gitu ya. Nah, ini komplit nih kalau WooCommerce, kalian bisa explore sendiri. Tapi saya tidak akan membahas tentang WooCommerce-nya gitu. Kita akan membahasnya tentang bagaimana cara membuat ininya gitu ya, membuat template-nya ini supaya lebih bagus lagi gitu ya, supaya bisa lebih bagus lagi. Oke, ini tadi sudah install Jetpack yang diminta gitu ya. Kita kembali lagi ke nah, ini ada lead form, ada business pop-up gitu ya. Ini kita buka. Nah, ini ada business pop-up. Ini coba misalnya ini demo, kita demo. Oh, ini kalau Google Ads for WooCommerce, ini tadi kita checklist ini semua sih ya, makanya nanti muncul gitu ya. Oke, ini misalnya ini save aja deh. Nah, ini ada ini kode-kodenya nih.
misalnya di homepage, page dan post misalnya. Coba kita explore. Jadi kalau misalnya teman-teman semua, kita harus explore gitu ya. Kita harus explore apa sih yang keluar gitu. Nah, ting ting, ini ada pop-up kayak gini ya. Keren ya. Jeng jeng gitu ya. Ada chart. Nah, ini yang diinstal otomatis nih. Ada chart, ada checkout gitu ya. Kalau kalian gak mau pakai ini juga, kalian dihapus aja, delete gitu ya, delete aja. Ini kan penggunaannya itu ya, langsung keluar pop-upnya di sini. Oke, sini kalian bisa atur di sini ya. Ini kita disable aja. Nah, ini kalian bisa edit pop-upnya, waktu-waktunya juga harusnya sih bisa di itu ya. Bisa kalian ubah sih sebenarnya. Ini cuman demo aja. Oke, ini bisnis pop-up gitu ya, bisnis pop-up. Kalian bisa install. Atau di sini lead form apa sih? Nah, ini misalnya kontak us. Misalnya kalian di sini apa ya, kita lihat aja. Ada nama, email, message, kontak gitu ya. Nah, ini biasanya kita bisa masukin ke dalam postingnya. Misalnya di page-nya tadi kita pilih page mana, page. Oke, ini. Nah, kalau kalian lihat di sini muncul ya semua ya. Ini kalian bisa delete semua kok. Bisa trustnya, misalnya kita check out-nya, karena kita nggak butuh ya, kita masukin ke trash aja. My account kita masukin trash aja. Trash. Oke, kita tambahin misalnya tadi apa? Kontak us ya, kontak us. Kontak us. Ini kalian tinggal paste yang tadi ya, source code-nya tadi ya. Oke, kalian coba kita publish. Oh ya, ini sebelum publish kalian bisa lihat di sini. Ini ada URL-nya, ini nama-namanya bisa kalian rubah ya URL-nya. Ini misalnya feature image ya, kalau kalian mau nambahin image di cushion-nya, apakah allow comment atau enggak. Kalau post itu pasti di sini ada komentarnya ya langsung ya. Tapi kalau page biasanya di sini kita mau allow comment atau tidak gitu ya. Ini template-nya, parents dan seterusnya gitu ya. Ini kita publish aja. Lalu di sini kita publish aja lah, biar cepet ya. Biar kalian juga bisa sambil itu. Coba kita lihat di sini. Oke, di sini cuman ada ini ya, ada 3 ya, sample page. Tadi banyak banget kan ya. Ini kita pilih contact us. Apa yang akan terjadi? Nah, muncul ini ya semua ya. Jadi yang ada di sini di lead form tadi ya, itu kalian tinggal ini kalian bisa rubah kok gitu. Source code-nya ini kalian bisa masukkan ke dalam page tadi gitu ya. Jadi sangat mudah nih. Jadi kalian tidak perlu capek-capek lagi bikin coding capek-capek gitu ya. Kalau di WordPress ya beginilah enaknya. Oke, jadi kontak us, ini masukkan nama, email dan sebagainya gitu ya. Nah, ini kalian bisa atur di sini. Oke, lanjut ya, lanjut. Kita tadi lari ke, nah ini. Kita ikutin dulu dia ya, terms-nya, cara penginstalan terms-nya. Kita lihat recommended action-nya. Apakah ada yang kurang? Oke, ini ada ini, kita aktif no. Pop-up-nya tadi ya, harusnya udah ya tadi ya. Ini kayaknya belum aktif kayaknya.
Oh ini Facebook, tadi jadi kita keinstall semua ya. Oh ini Temhang udah. Oh ini Mega Menu Plus kita aktifin. Terus WP Pop-up Builder kayaknya ya. Coba kita lihat di Temsnya dia. Oke, ini sudah tidak ada ya. Sudah tidak ada warningnya. Jadi sudah aktif semua untuk template-templatenya. Oke, lalu step kedua di sini, go to your dashboard, create a new page. Nah, ini tadi sudah ya. Oke, ini reading and set newly creately. Oke, static page. Oke, ini kalian bisa lanjut. Step 3, customize your website. Nah, ini start customize. Nah, ini kalian bisa install importer plugin ya. Artinya importer plugin ini kalian bisa install buat demonya gitu. Demo. Jadi nanti ada data demonya gitu ya, data demonya itu kalian bisa install gitu, bisa install lalu bisa muncul di sini semua gitu ya. Cuman biasanya sih memang pasti akan banyak sekali gitu ya, banyak data-data yang mungkin kalian gak butuhin gitu ya. Nah, ini coba kita start customize gitu ya. Nah, ini bisa kalian ganti nih gitu ya. Customize. Oke, ini section. Ini kalian bisa pilih di sini. Logonya tadi udah ya. Nah, ini berubah ternyata kan. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Kalian bisa ganti nih, bisa edit di sini. Logonya kalian bisa ganti, misalnya pakai ini crop image biar dia disesuaikan logonya. Kita lihat, nah muncul di sini. Berarti namanya kita hilangin aja. Nah, ini kita coba publish ya. Kita lihat di sini ya. Patungan hosting. Oke, berubah ya teman-teman semua ya. Kalian bisa lihat ya. Sini about, home, sample page gitu ya. Nah, ini kalian bisa lihat sendiri di sini ada perubahan. Nah, ini yang kalian ganti gitu ya. Nah, template-template ini yang kalian ganti gitu ya. Ini service-nya, desainnya. Ini yang your theme-nya gitu ya. Ini yang bisa kalian sesuaikan, bisa kalian ganti, bisa kalian sesuaikan. Ini let's post gitu ya. Ini bisa kalian ganti semua. Ini dress-nya. Oke, sekarang kita coba ganti ya. Coba ganti misalnya address gitu ya. Nah, kita ganti misalnya ini ada homepage, testimoni, kontak us. Ini ada slidersnya. Kalau kalian mau ganti, ada sliders section ya. Nah, bisa kalian lihat di sini ada. Kalau tadi di atas ini ya, ini kalian bisa service section, bisa diganti. Nah, ini bisa di uncheck di sini ya. Kalau di uncheck berarti artinya dia di on off gitu ya. Ini ada WooCommerce section karena kita nggak butuh gitu kan. Nah, ini nanti bisa kalian explore lebih lagi gitu ya. Oke, ini saya juga karena baru juga ya, karena baru juga dadakan semua gitu ya.
dadakan. Oke, ini kita ganti misalnya ada perubahan di mana ya? Oh, ini. Oke. Berarti kita ganti di sini misalnya alamat kalian. Oke. Ini kita ganti aja ya. Ini misalnya kita ganti jadi patungan hosting Indonesia. Oke, gini. Oke, ini kita publish. Kita lihat di sini apakah sudah berubah dari yang ini. Oke, kita lihat footernya. Oke, ini ya, patungan hosting Indonesia. Nih, kalian bisa lihat ya, berubah ya. Nah, ini template-nya, name, ini kontak us gitu ya. Kalian bisa ganti kok, kalian bisa rubah-rubah di sini. Gambarnya pun kalian bisa ganti gitu ya. Misalnya kalian gak seneng warnanya, colornya, ini kalian bisa ganti. Tergantung dari si template-nya tadi ya. Tergantung dari template-nya tadi. Dia bisa rubah atau enggak gitu ya. Ini kalian bisa coba-coba. Oke, kita back dulu. Ini menunya tadi, menu-menunya. Kalau kalian mau ganti gitu ya, juga bisa main menu yang tadi di sini ya. Kalau kalian mau nambahin menunya, main menu atau front menu gitu ya, kita coba checklist aja. Ada perubahan atau enggak gitu ya. Atau kalian bisa publish, terus kalian bisa refresh di website yang kalian punya. Oke, gitu teman-teman semua. Kalian sebenarnya sih tinggal explore ya. Kalau kalian mau pakai CSS di sini ya tinggal itu ya. Kalau yang udah expert mungkin ya bisa pakai CSS ini gitu ya. Nih. Yang timnya, tim selection ya. Ini setting tim misalnya. Tim widgetnya kan bisa tambahin apa gitu ya. Di sini bisa kok, kalian bisa explore, sebenarnya bisa explore. Nah, ini salah satu contoh aja sih, salah satu contoh kalian menggunakan template ya. Oke, ini kita oke saja. Oke, jadi setelah selesai ya sudah, berarti kalian bisa lihat di website yang kalian punya. Nah, kalau kalian sudah install WooCommerce, di sini ada visit site, visit store ya. Kita lihat bedanya. Nah, kalau di store ini ada barang-barang produk-produknya gitu ya. Ini tampilan produknya, antarmuka dari produk. Kalau yang di kita biasanya pakainya untuk yang di blog ya mirip seperti ini. Nah, ini bisa kalian ganti-ganti nih. Nah, gantinya tadi tinggal di customize gitu ya. Tinggal customize. Ini di sini. Ini service selection misalnya nih.
Nanti bisa kalian ganti semua sih, bisa kalian ganti, bisa kalian rubah-rubah kok. Oke, dari sesi itu, oh iya sorry, satu lagi. Tadi kita mau install plugin ya. Tadi kan kita berbicara plugin. Nah, plugin itu apa sih? Plugin itu adalah tambahan gitu ya, tambahan perintah yang memang sudah masuk ke dalam package-nya gitu ya. Jadi kita tidak perlu lagi membuat codingan-codingan lagi gitu ya. Nah, ini kita tinggal pilih aja bagaimana cara menambahkan plugin. Nah, kita bisa add new. Lalu, nah di sini banyak plugin-pluginnya yang bisa kalian pilih atau kalian bisa search kok. Nah, ini ada Akismet gitu ya, kita bisa activate. Atau di sini yang kalau sudah activate ini berarti sudah terinstall gitu ya. Dan dia, nah ini bisa di setup difference gitu ya. Ini ada manual. Nah, ini connect with Jetpack aja. Oke, ini API key-nya dan seterusnya. Oke lah, ini udah oke lah, udah itu ya, sudah terakomodir gitu ya, terakomodir. Nih kalian bisa approve comment, bisa set each comment author gitu. Ini bisa kalian coba-coba sebenarnya. Ini ada TH mega menu, ini kalian bisa explore berapa besar ininya. Oh ya, kita konsen lagi tadi, sorry, biasanya saya memang kayak gitu, nggak konsen lebih banget. Oke, kita masuk ke plugin tadi, kita add new plugin ya tadi ya. Nah, di sini saya bilang saya menggunakannya enaknya yang classic editor gitu ya. Nanti kita lihat bedanya. Kalau tadi yang di post yang kalian lihat ternyata agak susah gitu ya. Tapi bagaimana ketika kita sudah menggunakan classic editor. Oke, kita lihat di sini di postnya tadi, add new post. Nah, berubah ya teman-teman ya tampilannya ya. Kalau yang tadi bentuknya kan agak gimana gitu ya, tapi kalau yang sekarang bentuknya sudah lebih enak gitu ya, lebih familiar. Nah, di sini sama sebenarnya. Ini kalian bisa screen optionnya, features, and trackback, discussion, seterusnya. Ini ya bisa lah kalian nanti rubah-rubah nih layoutnya, one column, two column gitu ya. Nah, ini bisa nanti kalian explore lebih lagi gitu ya. Oke, ini nanti silakan kalian explore lagi, percantik website kalian agar lebih indah lagi gitu ya. Semoga ilmu ini bermanfaat buat kita semua. Tetap semangat dan ingat 3M. Jangan sampai di masa pandemi ini kita terkena virus gitu ya, virus COVID. Semoga kita bisa selalu sehat walafiat. Terima kasih atas dukungan teman-teman semua, sehingga channel ini bisa eksis dan banyak video yang bisa dikembangkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.